Hai teman-teman, selamat sore. Oke, di sini aku mau jelaskan kapan, di mana, mengapa, semua dan sebagainya, kenapa tentang suami saya ini bisa kena stroke. Nah, oke, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang pernah di-inbox ke saya. Jadi di sini aku mau jelaskan satu persatu sampai detail ya teman-teman. Terkhusus saya mau himbau kepada pihak laki-laki ataupun suami yang merokok dan pola hidup yang suka begadang. Hindarilah itu semua kalau memang kita masih ingin sehat supaya tidak seperti suami aku ini. Nah, oke, lanjut cerita. Sepertinya suami aku ini adalah berpunca dari satu pola hidupnya yang kurang sehat. Pertama, karena dia perokok berat ya, dan tidur tidak teratur, makan juga sembarangan. Usianya saat ini 44 tahun. Nah, jadi setelah dia naik pangkat di bulan 2 tanggal 4 kemarin, itu tahun yang sama ini 2024. Nah, sebulan kemudian setelah itu baru dia kena stroke tanpa kami tahu. Sejatinya suami aku ini tidak pernah sakit sama sekali, palinglah ringan-ringan seperti flu batuk seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi lanjut cerita, karena pola hidupnya yang kurang sehat inilah yang membuat dia menjadi seperti ini. Nah, dia kenanya itu di kantor ketika dia lagi piket jam 3 sore. Nah, karena dia kecapean, dia tertidur. Ketika dia bangun jam 5 sore, dia bangun itu merasa bahwa badannya tidak berfungsi, dia lupa segalanya, bahkan dia untuk berbicara pun tidak bisa. Akhirnya dia terjatuh dari kursi dia tempat tidur. Akhirnya dia merayap di lantai, tak satu pun yang melihat dia. Tapi Tuhan masih berpihak baik kepada dia. Ada salah satu teman dia yang melihat dia itu merayap di lantai, tapi dikira dia karena baring, akhirnya dibiarkan. Tapi lama-lama karena tangan satu belahnya ini kan masih bisa berfungsi, yang sebelah kiri, jadi dia ketok-ketok supaya ada orang mendengarkan dia. Jadi sebelum 4 jam dia kena stroke itu, temannya itu langsung tusuk jarinya, kelima jarinya, supaya mengeluarkan darah. Katanya sih seperti itu ya teman-teman. Jadi dari diagnosa dokter dia mengalami stroke separuh badan dan penyumbatan. Ternyata untuk stroke ini macam-macam juga jenisnya ya teman-teman. Ada yang makan saraf, ada yang di tubuhnya, dan ada juga dari pemikirannya seperti itu, sampai kadang-kadang organ tubuh seperti wajahnya itu ada bengkok atau miring seperti itu. Tapi syukur suami saya tidak ya. Jadi sampai saat ini masih dalam proses pemulihan. Semuanya apapun yang kami lakukan itu apa yang terbaik, semuanya kami lakukan, tidak peduli seberapa banyak biaya, tenaga, bahkan waktu yang tersisa. Dan melihat perkembangan suamiku yang begitu signifikan baik, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mengucap terima kasih juga buat semua teman-teman yang ada di FB Pro ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua.